Çünkü Çiçek şunu çok iyi biliyor. Şey ne? İyi misin? Suna tidak mengakui jika telah mendorong Aizen, padahal adiknya sendiri juga melihat. Anehnya ketika Seiran ingin memanggil ambulan, ia dilarang oleh Cicek. Sebab masalah ini dikhawatirkan akan merembet kemana-mana hingga melibatkan polisi. Setelah menerima saham dari kakeknya dan sekaligus menjadi pewaris, Ferit bukannya senang. Karena kakeknya itu ternyata berbohong mengenai pengobatannya. Dulu dia tidak pergi ke Swiss dan sudah menyerah dengan penyakit yang diderita. Tiba-tiba Seiran menghubungi Ferit, memintanya untuk segera ke mansion. Mengenai masalahnya akan ia ceritakan. Sementara itu Karam tidak setuju jika Ferit dilibatkan. Dia hanya akan menggunakan pistol, bukan otaknya. Diperlihatkan Ferit berangkat dengan mengajak Cengiz-be. Sedangkan Cicek hanya membawa dokter pribadinya untuk mengecek Aizen. Dokter itu pun menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit karena lukanya serius. Tapi ternyata Cicek justru mengusir dokter pribadinya tersebut. Suna tidak tahan, ia mengaku harus bertanggung jawab dan dia yang akan membawanya ke rumah sakit. Ferit yang baru datang mengira bahwa ini penyebabnya adalah Karam. Sebelum kemudian Suna mengaku jika telah bertengkar dengan Aizen hingga tidak sengaja dia terpleset. Pernyataan Suna itu jelas diragukan oleh Cicek karena ia mendengar dia melarang Aizen berbicara apa yang ia ketahui. Seiran ditelepon ibunya, ia pun berbohong bahwa Suna sedang bersama dengannya. Akan tetapi di waktu yang sama Bibi Sevika juga sedang dalam perjalanan untuk mencari putrinya. Lalu terhubunglah ia dengan Abidin dan diberitahu bahwa putrinya mengalami kecelakaan dan kini tengah dibawa ke rumah sakit. Aizen membuka mata. Suna mengaku kepada Abidin tidak melakukan apapun karena kedatangannya untuk menjemputnya, namun Aizen menghalangi. Sementara itu, Seiran sempat protes kepada Ferit kenapa mereka tidak ikut ke rumah sakit. Alasannya sederhana, Suna dan Abidin bisa mengatasi ini. Ferit lantas mengaku bahwa masalah yang ia hadapi jauh lebih besar, ini menyangkut keluarga. Dan jika diturut, dialah penyebabnya. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Aizen perlu pemulihan karena dia mengalami gegar otak kecil. Ferit melanjutkan ceritanya kepada Seiran bahwa sang kakek telah menghentikan pengobatan. Ini seperti perpisahan tinggal menunggu waktu. Padahal selama ini ia bergantung kepada kakeknya tersebut, namun tanggung jawab itu dilimpahkan kepadanya. Sementara itu Bibi Sevika tidak bisa tenang. Dia dihubungi oleh Esme dan Gulgun. Semua ia ceritakan bagaimana ia bisa berada di rumah sakit ditemani Abidin dan Suna. Nah, dari sini mereka mengamuk, menganggap Seiran telah berbohong. Dan ketika dihubungi, Seiran baru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejadian ini, Ferit menganggap Seiran sama seperti dirinya harus mengambil tanggung jawab besar dari keluarga. Esme tidak terima jika Suna masih bersama dengan Abidin. Di sisi lain, Aizen mengaku sedikit lupa apa yang sebenarnya terjadi. Abidin lantas menceritakan bagaimana dia bertengkar dengan Suna. Sementara itu, di luar Kazim telah menunggu. Ia tidak suka putrinya masih dibawa-bawa. Menurut keluarga Sanli, dia adalah psikopat, penyebab terbunuhnya calon saudara Suna. Akan tetapi endingnya Suna justru membela Abidin. Rencananya mereka akan pergi agar tidak terpaut dengan balas dendam, termasuk dengan Cicek. Suna tidak masalah jika harus bertanggung jawab atas kematian saudaranya sendiri. Sebelum itu, Suna secara khusus meminta maaf kepada Aizen, namun tidak ditanggapi. Karena ternyata Aizen masih ingat dengan kejadian sebelumnya. Dia lantas mengancam Suna bahwa rahasia yang mereka simpan akan menjadi bom waktu. Ketika Esme bercerita bahwa Suna dan Abidin akan pergi meninggalkan mereka, justru semua mendukung karena mereka suami istri, tidak ada masalah tentang itu. Orhan dan Ifakat mendesak Ferit bercerita kepada mereka mengenai pembicaraannya dengan sang kakek. Hanya saja Ferit memilih menghindar sementara waktu. Di sisi lain, Abidin dan Suna kembali ke mansion untuk melaporkan bahwa mereka sepakat untuk pergi meninggalkan rumah ini.
Alasannya mereka akan menjalani kehidupan yang baru dan mencapai kebahagiaan. Cicek lantas memberi keduanya kesempatan untuk berpikir lagi karena semua telah mereka miliki. Sayangnya keduanya kompak untuk tidak mau terlibat dengan balas dendam. Cengiz B tahu jika akhir-akhir ini Ferit tengah galau. Namun ketika berkunjung ke rumah, ia hanya bertemu dengan Seiran. Saat ini, Ferit tengah menyendiri di laut untuk mengingat kebersamaannya dengan sang kakek. Cengiz B dan Seiran kemudian mencari dan mereka tahu tempat favorit Ferit. Seiran mencoba menghibur, mengajak Ferit untuk dugem seperti dulu. Kejutannya, Ferit menolak. Kini dia jauh lebih dewasa. Sang kakek telah mengamanahkan begitu banyak hal, dan jika dia tidak menjaga itu, maka ia akan menyesal. Cicek melarang Suna untuk pergi bersama Abidin, dan kalaupun dia harus pergi, maka bayi yang dikandungnya tetaplah cucunya. Ferit ditemani Seiran mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kepada ayah dan bibinya mengenai kondisi sang kakek, bahwa selama ini pengobatan telah dihentikan dan ternyata kakek tidak pergi ke Swiss. Mendengar itu, kondisi menjadi jelas bahwa Halis B kemungkinan tidak akan lama lagi umurnya. Akan tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Ferit hanya bisa berterima kasih kepada Seiran karena terus mendukungnya. Sebuah saran terlontar dari Seiran bahwa keluarga ini harus tetap bahagia seperti sebelumnya. Di sisi lain, Abidin berkata kepada Suna bahwa mereka mantap untuk meninggalkan semua ini. Jadi apapun yang terjadi yang disebabkan oleh mereka tidak akan pernah terjadi lagi. Halis B muda dan Ferit kecil pernah sama-sama berjanji untuk selalu hidup bersama. Dan janji itu membuat Ferit terbangun dari tidurnya. Setelah itu, Ferit meminta izin kepada Seiran jika harus berbicara serius lagi dengan sang kakek. Masalahnya selama ini ia sudah terlanjur ketergantungan. Ferit datang ke kamar dan mengingatkan kakeknya bahwa dia telah berjanji akan terus membersamainya hingga sukses, baik sukses dalam bisnis maupun keberhasilan memberikannya cucu sebagai penerus. Halis B sadar betul dengan janjinya, namun kenyataan harus dihadapi. Abidin berencana mengantar Suna menemui ibunya untuk berpamitan, tapi Bibi Sevika menghubungi bahwa Aizen ingin berbicara dengan Suna. Di situ Suna berpura-pura bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Cicek yang merasa ragu kemudian memerintahkan Karam untuk membuntuti Suna, sebab tiba-tiba Suna menolak ketika akan diantarkan oleh Abidin. Setelah semua telah mengetahui kondisi Halis B, Ferit menginisiasi untuk menginterogasi Bibi Hatice mengenai langkah-langkah suaminya itu dan apa saja keinginannya. Ternyata Bibi Hatice juga bingung karena ia sangat sedih. Tebakan Cicek benar, Karam yang membuntuti menyaksikan Suna mampir ke rumah sakit. Suna memberitahu Aizen bahwa dia dan Abidin akan pergi, untuk itu ia berpamitan. Akan tetapi itu bukan yang diinginkan Aizen. Ia hanya ingin Suna pergi sendirian dan meninggalkan Abidin. Perintah ini tidak bisa ditolak jika tidak ingin rahasianya disebar. Karam melihat Suna menangis keluar dari ruangan Aizen. Hal itu semakin mempertegas bahwa ada sesuatu rahasia yang disembunyikan. Cicek membujuk Abidin untuk mengurungkan niatannya pergi. Dia berdalih bahwa Suna adalah menantunya dan bayi yang dikandung adalah calon cucunya. Abidin hanya ingin keluarganya hidup dengan tenang. Lagi pula, dia tidak bisa hidup tanpa Suna. Esme tidak bisa berhenti untuk mengkhawatirkan Suna yang akan dibawa kabur Abidin. Tapi ternyata Suna muncul untuk menjelaskan bahwa dia dan Abidin tidak akan membuat susah semua orang lagi. Masalahnya seluruh anggota keluarga pasti khawatir jika Suna bersama dengan Abidin yang dianggap seorang psikopat. Terutama Esme tidak mengizinkan, apalagi ia tidak akan pernah memaafkannya jika hal itu ia lakukan. Seiran memergoki Karam mengintai mereka. Bukannya mereka ingin memisahkan Abidin dari Suna, melainkan Cicek yang memulai. Dia ingin menguasai segalanya. Itulah sebabnya tidak ada yang setuju jika kedua keluarga mereka bersatu. Karam mulai kesal ketika ibunya terus disudutkan. Sementara itu, Cicek merasa kehidupan keluarganya telah selesai jika Abidin pergi.
Di sisi lain, sebelumnya keluarga Sanli dan keluarga Korhan telah berdiskusi membuat kejutan untuk Halis Korhan. Nah, saat ini semua berkumpul untuk merealisasikan itu. Cicek yang terus dibuat penasaran akhirnya mendatangi Aizen sekali lagi. Dia pun memancing dengan memberitahukan bahwa Abidin dan Suna akan pergi bersama. Cicek tahu betul bahwa Aizen menginginkan putranya. Namun sementara Aizen tidak terpancing karena ada ibunya. Sementara itu Halis B mengira dipanggil untuk siap makan malam, tapi semua berkumpul untuk menyiapkan kejutan. Ferit diberitahu Cengiz B mengenai catatan kakeknya yang begitu berarti, karena keduanya pernah berada dalam satu sel ketika masih menjadi tentara. Saat ini buku itu dibacakan Ferit sehingga kakeknya teringat dengan cinta pertamanya, yaitu Hatice. Kejutan itu kemudian berlanjut ketika Bibi Hatice mengeluarkan kalung yang pernah diterimanya dari Halis B. Tentunya hal itu membuat kenangan tersendiri buatnya. Sementara itu, kejutan terus berlanjut, kali ini dari Ifakat. Dia mengeluarkan jaket yang pernah diberikan Halis B ketika dia kedinginan sendiri menangisi kematian suami. Barang itu masih tersimpan rapi, itu artinya Ifakat begitu mencintai Halis B juga. Berikutnya ada Orhan, ia mengeluarkan album lama yang berisi kenangan keluarga mereka yang begitu bahagia ketika masih ada Fuad. Dan seolah tidak mau kalah, Kazim juga mengeluarkan cincin yang pernah dibuang istrinya, namun ia masih menyimpan. Nah, kali ini Halis B diberikan kehormatan memakaikan cincin itu kembali ke jari Esme. Terakhir, Sairan memberikan dukungan kepada Halis B agar ia hidup lebih lama. Lagi pula ia belum bisa memenuhi janjinya memberikan cucu. Suna merasa tertekan dengan ancaman dari Aizen. Maka dari itu ia mencari alasan membujuk Abidin agar membiarkannya pergi sendirian saja tanpa dirinya. Dan sebagai alasan bahwa keluarganya tidak pernah setuju menerima dirinya. Hanya saja rencana ini gagal karena Abidin ingin terus bersamanya. Halis B merasa terharu dengan semua kejutan. Bahkan perjalanan wisata bersama Bibi Hatice sudah disiapkan. Cicek memberitahu Karam bahwa ia begitu mendambakan cucu. Hanya saja mereka tidak akan pernah bisa hidup bahagia jika terus masih terbayangi keluarga Korhan. Ferit membuat inisiasi, membuat foto terakhir bersama kakeknya. Di mansion, Suna beralasan bahwa ia tidak enak badan. Abidin lantas memintanya istirahat, sedangkan dia akan membuatkannya makanan. Cicek mencoba terakhir kali membujuk Abidin agar ia tidak meninggalkannya. Akan tetapi keputusannya benar-benar sudah bulat. Ferit menagih janji Sairan yang menjanjikan kepada sang kakek memberinya cucu. Sayangnya Sairan belum mau jujur bahwa dia sulit hamil. Ketika Abidin kembali ke kamar, ia tidak mendapati istrinya. Beruntung ia masih bisa mengejar karena istrinya belum jauh. Dan setelah berdebat panjang lebar, mereka akhirnya sepakat untuk pergi bersama-sama. Sementara itu, Karam memiliki niat jahat dengan memotong rem mobil Ferit. Di dalam, Orhan berbicara dengan ayahnya bahwa ia begitu mencintainya. Begitupun sang ayah, ia sebenarnya juga seperti itu, hanya saja meminta maaf untuk perlakuannya yang memang berbeda. Mereka saling berterima kasih dan saling meminta maaf, karena memang selama ini tidak bisa akur. Cicek memberitahu Karam bahwa Abidin dan Suna telah pergi bersama-sama. Setelah ini, rencananya Cicek akan menemui Aizen di rumah sakit, menanyakan apa sebenarnya rahasia yang ia simpan. Pagi itu, Ferit dan Sairan mengantarkan pasangan Bibi Hatice dan Halis B untuk berlibur sekaligus treatment. Di rumah sakit, Cicek mengancam Aizen bahwa ia akan kehilangan Abidin untuk selamanya. Akan tetapi jika dia tidak ingin seperti itu, maka rahasia yang ia simpan minta diungkapkan. Aizen menolak, akan tetapi Cicek terus mendesak bahwa bayi yang dikandung Suna adalah cucunya, dia harus mendapatkannya. Halis B disemangati untuk melakukan treatment secara benar, sementara Ferit tidak menyadari mobilnya dibuntuti Karam. Di tempat berbeda, mobil yang dikendarai Abidin dan Suna dihentikan oleh polisi. Mereka tengah mencari seseorang yang bernama Suna. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Cicek. Di tengah perjalanan, Ferit baru merasakan bahwa rem yang ia injak tidak berfungsi. Dia meminta semua untuk tidak panik.
namun bahayanya di depan lampu merah. Hal itu membuat Ferit tidak punya pilihan.